Ya Allah, mana lebaran bentar lagi nih ya. Duit kagak gablek. Ampun. Gue udah tahu lagunya. Nyumbir Tuh kan bener aja. Kewajiban utang dan udah jatuh tempo, wajib bayar. Wajib bayar. Kalau emang nggak mampu bayar, paling nggak kasih kabar. Oh. Ada orang nggak bayar, nggak ngasih kabar juga. Ngilang. Hah? Ghosting bahasa. Ya Allah, mana lebaran bentar lagi nih ya. Duit kagak gablek. Ampun. Sampai lo cengir-cengir. Gue udah tahu lagunya. Nyumbir Tuh kan bener aja. Emang modelnya begitu, orang mau minjem duit tuh baik-baik, senyum-senyum. Ya. Lo bener nggak ntar kalau pinjemin duit? Udah bener, Ustaz. Modelnya kan begitu, pinjeminnya malu-malu, giliran ditagih lebih galak. Dah, ganti beneran, Ustaz. Ganti beneran. Bang mau ngapain sih pinjem duit? Di baju, Ustaz. Yang kemarin bajunya emang apa? Lah udah lecek deh kayak apaan tahu, tak udah robek sono sini. Berapa lo mau? Baik, Ustaz, kalau emang ada lempengin gocap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, guru, maaf guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah tadi Bang. macet banget ya. Udah ada di sini aja nih guru. Iya, Bang. Manusia. Masya Allah. Ada maunya. Pemerintah Ada maunya? sehat ya. Ada maunya. Alhamdulillah. Saya pakai nanya kabar guru. Tumbenan biasanya orang kalau yang melakukan hal-hal yang nggak biasanya mau ngabisin. Biasanya Ngebekasin. gitu. Ngebekasin biasanya. Lu parah bener lu. Tumben belakang di sini belakang. Lah iya, Lu bisanya? lagi ngobrol aja mau Ustaz, biasa. Oh, jadi Ustaz. Mau ngapain Ustaz? Biasa modelnya. Mau ngapain? Orang mau lebaran. Terus? Mau ngapain lu belak? Kagak, Bang. Mau ngapain lu Ustaz? Kagak, ngobrol Mau doang. lebaran ada yang kurang. Oh, ngapain itu jadinya? Minjem duit. Minjem duit. Ya Allah, jangan ditiru, jangan tiru. Jangan tetek, Bang. Gue juga malu. Nggak ada adab lu. Gue nggak berani. Aduh. Gope ada Ustaz, gope. Bisa dong, lu parah bener. Lebih parah dari gua minjemnya, gua aja pego. Kalau emang ada tolong kasihin dong. Lu mah parah bener, Bang. Udah, gua sapa dulu deh, Ya, sahabat. oke, siap, Bang. Sahabat Ngaso. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaso dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan nikmat untuk berdiskusi tentang ilmu agama. Dalam tema kita hari ini adalah hutang piutang. Akan banyak problem-problem keseharian yang kita akan terapkan di hidup kita sehari-hari berkat nanti ngobrol-ngobrol ilmu dengan guru kita. Jangan kemana-mana semuanya. Yang lagi di perjalanan siap-siap beli takjil dulu karena ntar kurang lebih setengah jam lagi kita mau masuk buka. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaso dimanapun berada, masih tentang ngobrol-ngobrolin ilmu dengan guru kita Ustaz Taufik. Langsung saja kita ke beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tema pembahasan diskusi kita hari ini tentang hutang piutang. Anda mau tanya Ustaz, sebenarnya dalam Islam ini boleh nggak sih Ustaz berhutang? Nah, Tunggu Ustaz. Ini. Lo mau ngapain sih di situ? Lo mau dengerin ilmu nggak? Iya, pengen duduk Bang. di sini. Oke, siap. Kalau nggak di sini, di pohon kan lo di Lah, pohon. sini aja mendingan. Mau dengerin ilmu? Iya. Ya udah sama dah sama sahabat Ngaso di rumah, ayo kita dengerin ilmu. Lanjut dah. Ustaz, boleh nggak sih dalam Islam itu berhutang Ustaz? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Qur'an, ayat yang paling panjang itu ayat tentang hutang. Kita kalau buka mushaf itu di surah Al-Baqarah, Anda nggak bisa menghadirkan ayat berapanya itu. Jadi satu halaman full itu berbicara tentang utang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayaitum bidainin faktubu. Disuruh apa? Kalau kalian bertransaksi yang tidak tunai, yang hutang, disuruh tulis. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Hendaknya ada yang menulis di situ dengan jujur, dengan adil. Artinya hutang piutang itu boleh dalam syariat. Boleh dalam syariat. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan sosok yang sangat mulia, sangat sempurna, tetapi beliau juga sosok manusia. Manusia, unsur manusianya ini untuk menjadi contoh suri tauladan kita ya, biar Nabi Muhammad manusia bukan malaikat. Jadi kita masih tiru. Nabi Muhammad manusia bukan jin. Tapi bukan sembarang manusia. Bukan sembarang manusia. Dalam berinteraksi, dalam bermuamalah, beliau itu untuk memenuhi kebutuhannya pernah sampai berhutang dengan Yahudi. Pernah sampai berhutang dengan Yahudi. Sampai mungkin kita bakalan bertanya, emang pada kemana itu sahabatnya yang lain? Iya. Nah, emang kenapa Nabi nggak minjem sama Abu Bakar aja? Baitul Mal juga ada kan waktu itu? Iya. Nah, disitulah mungkin penjelasannya takliman pada kita. Nabi nggak ingin memanfaatkan temannya, kekuasaannya, atau para pecintanya dimanfaatin untuk kepentingan pribadi. Padahal apa kepentingan Rasulullah? Nggak ada kepentingan pribadi. Kepentingan Rasulullah adalah pasti kepentingan umat. Tapi nggak mau mengeksploitasi itu semuanya untuk kebutuhan pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita minjem sekelas Rasulullah minjem Abu Bakar Siddiq, kata pakai wahai Rasul. Iya, pasti. Sayyidina Utsman pakai wahai Rasul. Udah nggak usah dipikirin lagi. Kalau kayak begitu ceritanya nanti nggak ada suri tauladan kita bagaimana nih dalam mau ngutang piutang nih gimana? Ketemunya sosok Rasul yang manfaatin umat-umatnya. Maka sampai minjem itu sampai kepada orang Yahudi, sampai orang Yahudi, sampai dengan cerita yang kita sering mendengarnya, Rasulullah SAW ditagih hutang dengan galaknya. Mungkin kalau sekarang ditagih sama debt collector. Debt collector, iya, yang lagi ngetren tuh Ustaz ya. Nagih dengan ngomel-ngomel. Nagih dengan ngomel-ngomel, ya itu mungkin mukanya itu udah serem kali ya. Serem. Kalau yang ini bukan serem Ustaz. Unyu-unyu. Ini lebih ke kesian. Jadi yang mau nagih utang juga, aduh lu ada apa enggak gitu. Lanjut Ustaz. Betul. Rasulullah pernah ditagih hutang. Pernah ditagih hutang. Tagihan hutangnya pun juga dengan nggak pakai cara yang lembut. Justru pakai cara yang kasar. Udah gitu pakai menghinanya nggak tanggung-tanggung. Bilang katanya orang Yahudi, kami nggak tahu engkau dan keluarga besar engkau ini tukang tunda-tunda bayar utang. Kita ini tahunya ente ini pokoknya tukang, ente sama keluarga ini memang tukang nunda-nunda bayar utang. Coba itu, udah menghina Nabi, menghina keluarganya lagi. Dan udah gitu naginya ternyata belum jatuh tempo. Naginya belum jatuh tempo. Belum jatuh tempo, ya. Belum jatuh tempo. Maka di sampingnya ada Sayyidina Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab. Ente ngomong kayak begitu, telinganya denger. Pedang udah keluar. Udah siap nebas nih. Merespon dia. Iya, pengang nggak kupingnya? Orang yang dicintai ditagih. Kalau kita ada di situ gimana coba? Rasulullah digituin, pengang kuping kita. Kayak begitu.
Nah, Sayyidina Umar udah siap ngebunuh nih, udah siap, ya pokoknya udah dipenggal aja dah kalau menurut Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau dengan akhlaknya yang tinggi, akhlaknya yang mulia, memerintahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, udah bayarin utangnya, kemudian lebihin lagi. Di sini udah kata utangnya udah pulangin sebelum jatuh tempo, kemudian dilebihin gara-gara Sayyidina Umar ini udah bikin takut dia nih. Ini orang Yahudi kan, dia ngeluarin pedangan pasti kan fezak lah, dia panik, takut dan sebagainya. Lihat, inilah akhlak Rasulullah SAW, kalau digalakin malah justru tambah baik. Beruntung berarti itu yang galak, tambah baik. Kalau kita gimana? Kalau ada orang baik, baru kita balas kebaikan. Orang galak malah gitu, udah X nih, nggak usah lagi berinteraksi sama dia. Tapi Rasulullah SAW justru udah lebihin lagi. Nah, di sini banyak banget hikmah pelajarannya. Kita berarti kalau ngutang, kita ngutang, Rasulullah sampai ngelebihin, boleh-boleh aja ngelebihin tanpa syarat di awalnya. Ya, biasanya kalau ada orang sampai minjem ngutang, ya, deh Ustaz, aneh pinjam duit lu dong, berapa? 3 juta. Ya, aneh kasih transfer 3 juta. Dibalikinnya dilebihin gitu. Ustaz, nih 1 juta lebih dah nih buat antum nih, berkah buat antum. Kira-kira bulan depan kalau minjem lagi kita kasih nggak tuh? Ya udah pasti kasih gitu. Udah nagihnya nggak repot ya nggak? Dia bayar tepat waktu, ada lebihannya. Kalau disyaratin di awal ya nggak boleh. Disyaratin di awal nggak boleh. Tapi kalau ini kan hadiah, boleh-boleh aja saja untuk menimbulkan benih-benih cinta kayak gitu. Nah, singkat cerita dari kisah tersebut, orang Yahudi tersebut ternyata emang lagi mau nguji Rasulullah aja. Dia lagi penasaran, ini ciri kenabian ada pada diri ini orang. Tapi ini kurang satu dah, halimnya nih. Halim ini yang kalau dimarahin, kalau diisengin, tambah nggak kebaikannya? Teruji, benar tambah kebaikan. Berarti nabinya asli. Nabinya asli. Begitu. Sahabat Ngaso dimanapun berada, Ustadz, ini yang menarik di urusan utang. Ada beberapa cerita dari teman Ana yang pernah Ana dengar. Jadi ketika suatu saat dia berhutang, ketika dia berhutang dengan seseorang, ketika dia mau bayar, orang itu udah nggak ada. Dan waktu itu perjanjian hutang piutangnya dia cuma diketahui oleh dia dan sama temannya. Jadi hanya 2 orang. Jadi mungkin kalau orang pikir bayar aja ke keluarganya, bayar aja ke saudaranya, atau mungkin ada yang teman saya menyarankan ya udah kasih aja ke masjid gini-gini. Sebenarnya afdolnya gimana sih Ustaz kalau kita membayar hutang, punya perjanjian nih sama temen, tapi pas kita mau bayar teman kita udah nggak ada umur gitu, bukan lo, dengerin bukan lo, gitu. Pelan itu mah. Bukan lo, bukan, kalau lo mah paling bisa asar lo. Jadi kira-kira gimana tuh Ustaz? Ya, jadi kalau emang nih pelajaran tentang transaksi ini sampai diajarin tentang tulis menulis, coba. Artinya bentuk fisiknya itu ada. Islam udah ngajarin apa namanya, administrasi, pencatatan keuangan itu udah ada kayak gitu. Disuruh nulis, idza tadayantum bidainin faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Disuruh tulis menulis berarti udah ngajarin bahwa transaksi tertulis. Tertulis. Terus kalau bisa disaksiin, kalau transaksi yang gede-gede, kalau cuman beli ciki, beli permen doang mah udah. Tapi kalau yang transaksi besar, nah itu bagusnya pakai, makanya mungkin sekarang ada notaris lah atau bahasanya gitu. Ada notaris menjadi saksi kayak gitu untuk menghadirkan ya kayak tadi. Dan hendaknya kalau orang punya transaksi yang nominalnya lumayan besar, jangan sampai ahli warisnya nggak tahu. Kalau bisa ada surat wasiatnya juga kan, untuk menghindari hal-hal yang demikian. Karena dalam riwayat dinukil nanti di alam barzakh itu arwah saling berziarah. Saling roh itu saling mengunjungi dan bisa saling berdiskusi. Tapi ada yang nggak bisa berdiskusi, yang diam aja. Yang gimana tuh Ustaz? Nah itu yang kagak nulis wasiat tuh. Yang nggak nulis wasiat, dia punya transaksi kayak begitu. Nah dia yang punya transaksi kayak begitu, terus habis itu dia nggak nulis, nggak ketahuan siapa-siapa. Nah makanya bagusnya kan hendaknya kita nulis wasiat, apalagi berkaitan punya transaksi-transaksi yang punya utang piutang gitu. Utang piutang. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, kalau emang udah nasibnya udah terjadi hutang piutang, terus kita mau bayarin utangnya, orangnya udah wafat. Orangnya udah wafat. Nah, orangnya udah wafat, maka cari ahli warisnya. Cari ahli warisnya.
cari ahli warisnya, ketemu ahli warisnya, sampein. Makanya kan biasanya kalau kita sholat jenazah ada dari keluarganya bilang, yang kalau punya hutang piutang temuin saya anaknya yang akan menanggung. Kalau ada yang punya utang bapak, atau bukan cuma utang, piutang ya, misalnya piutang, datang juga ke aneh, yang gitu, temuin ke aneh, insya Allah kita bakalan bisa menyelesaikan. Berarti kalau udah meninggal putus, gak punya kewajiban bayar gitu, tetap punya kewajiban? Tetap punya kewajiban ke ahli warisnya. Makanya ahli waris ini bukan ngewarisin cuman sarungnya doang, baju kokonya doang diambil, jadi kumpulin selemari. Iya, ini wali bagi-bagi ini warisan, apalagi kontrakan, utangnya juga dibagi-bagi. Iya, utangnya dia dari harta yang ditinggalin itu dikeluarin dulu sebelumnya untuk keperluan pelunasan hutang piutang, biar memperlancar perjalanannya di akhirat. Terus apalagi biasanya itu wasiat. Wasiat, misalnya dia punya wasiat apa? Wasiat dengan ketentuan syariat ya. Kalau yang nggak ketentuan syariat nggak usah dibayarin. Nah, habis itu sisanya baru dibuat dibagi-bagi. Tapi di situ ada bayar utang dulu. Berarti jadi kalau ada orang yang punya utang harus cari ahli warisnya. Nggak ketemu ahli warisnya, saat dia nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa udah. Gimana nih? Nah, ulama ada yang menyarankan ke qadhi. Ke qadhi, ke hakim. Ke hakim, ke qadhi yang adil. Tapi ada juga yang menyarankan udah diperuntukkan untuk maslahat umat. Diperuntukkan untuk maslahat umat. Apa dibangun toilet umum, apa dibangun untuk masjid, nanti pokoknya yang buat umat gitu. Diniatin itu pahalanya buat yang kita hutang. Yang kita hutangin gitu. Kalau emang nggak ketemu juga ahli warisnya. Begitu. Ustaz, terkait dengan hutang piutang terhadap manusia, bagaimana kalau kita berhutang ibadah, Ustaz? Contohnya kayak mungkin saya, Cablak dan sahabat-sahabat Ngasok di rumah juga pernah ngerasain, kita pernah zuhur nggak sholat, puasa juga ada yang kelewat, bahkan ada beberapa ibadah yang wajib juga, kan itu menjadi hutang tuh, Ustaz. Bagaimana? Tetap harus dibayar karena kan kita hutangnya sama Allah. Kalau ibaratnya nggak ada yang nagih deh gitu, itu tetap harus dibayar atau gimana, Ustaz? Jangan dijawab dulu, Ustaz. Oke. Setelah yang satu ini, teman-teman yang di rumah siapin bekalnya. Ntar lagi kita beduk puasa, sama nih kasih Cablak. Ntar ane suruh manjat pohon kolang-kaling. Oke. Ya, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Ngasok dimanapun berada. Ketemu lagi dengan diskusi kita Ustadz Afif dengan tema adalah hutang piutang. Ustadz, balik ke pertanyaan yang tadi, bagaimana kita berhutang nilai ibadah kepada Allah? Apakah itu harus dibayar juga, Ustadz? Nah, ya sama ya, kita berhutang sama manusia. Berhutang sama manusia itu menjadi tanggungan yang harus kita bayarin. Apalagi kita berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita udah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu yang harus kita bawa sepanjang hidup kita itu. Dan tentunya konsekuensinya setelah mengucapkan syahadatain ada konsekuensi lain. Kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat. Nggak banyak sih kewajibannya itu doang. Kewajiban itu doang. Itu pun kewajibannya nego tuh. Ya. Kewajiban puasa nego nggak? Nego. Kalau orang sakit bisa nggak wajib.
Ya, kalau orang musafir nggak wajib. Bisa nggak wajib puasa. Zakat wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, benar. Sama yang keganggu kejiwaannya Ustaz. Sama yang keganggu kejiwaan. Benar. Bukan lo. Ada yang gangguan jiwa gitu ya. Haji nego juga. Ngantrinya panjang. Arti kan ya wajib. Cuman kalau memang udah nggak ada kemampuan, itu bukan menjadi sebuah kewajiban. Kan man istata'a ilaihi sabila, wajib bagi yang dimudahin jalannya ke sana. Nah, tadi maka konsekuensi setelah dari syahadatain ada kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan. Ketika kewajiban itu nggak dikerjain, itu menjadi sebuah hutang. Jadi sebuah hutang ya menjadi di bawah raqabahnya, di bawah lehernya tanggung jawab tersebut. Udah sepanjang hidupnya sampai dia mati bakalan ditanya itu dia kenapa nggak menjalankan padahal dia punya kewajiban. Ya, kalau kewajiban contohnya sholat. Usia berapa dia? Usianya udah 30 tahun. Ninggalin sholat 10 tahun. Gimana ceritanya? Ninggalin sholat 5 tahun. Gimana ceritanya? Ini kalau dia udah muslim dari awal, terus saya muslim dari awal, dan dia ninggalin sholat, maka mau nggak mau sholat yang ditinggalin tersebut menjadi hutang. Dan dia punya kewajiban qadha. Dia punya kewajiban qadha. Misalnya ninggalin sholat 5 tahun. Real nih 5 tahun aneh benar-benar nggak pernah sholat. Banyak amat. Tapi ente muslim aneh. Atau ente baru masuk Islam kali gitu. Kalau ente baru masuk Islam nggak apa-apa gitu. Ya nggak? Beda hukumnya kalau ada orang baru masuk Islam nggak ditanyain ibadah-ibadah yang dilewatinnya. Tapi kalau dia udah muslim udah asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang udah lewatin itu tetap terkena kewajiban, maka dia harus ngelunasin utangnya tersebut dengan mengkodok cicil dah. Habis zuhur lagi, habis asar lagi, habis maghrib lagi. Atau mungkin mau udah saat aneh hari Minggu misalnya hari libur, aneh mau ngerjain sholat lebih banyak lagi. Kenapa? Karena aneh masih punya tanggungan utang nih sholat banyak sekian waktu. Tahu ukuran lunasnya dari mana Ustaz? Ya dia harus menghitung. Ngitung berapa tahun dia. Nah, nanti kalau misalnya udah keburu. Ya mungkin manusia ada lupanya Ustaz. Iya. Gitu. Jadi kalau udah keburu meninggal, belum lunas, kita berinteraksi dengan Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Luas rahmatnya, gitu. Tapi paling nggak ada perjuangan dari kita, ada penyesalan. Ya pertama dia harus taubat dulu, ada tuh nyesel. Yang paling utama taubat dulu. Aneh 5 tahun taubat lo, parah banget 5 tahun gak sholat. Nah taubat, nyesel. Udah, lu jangan pernah ngulangin lagi. Artinya sholat selalu lu kerjain gitu. Itu konsekuensinya. Terus nyesel, nggak ngulangin lagi. Itu insya Allah jadi taubat yang nasuha. Baru setelah itu turunannya dia harus ngelunasin. Begitupun juga dengan puasa Ramadan. Gitu. Nah, Ustaz. Jadi yang namanya utang kudu dibayar. Nah, Ustaz. Kenapa itu? Ini mau nanya nih, Ustaz. Mau nanya? Iya. Mau pikir mau nyebrang. Nah, mau nanya tentang utang juga. Jadi gini, Ustaz. Aneh punya utang nih Ustaz, tapi aneh mau bayar, sedangkan aneh nggak mampu gitu buat membayar utang itu karena sebab aneh nggak punya uang. Itu hukumnya gimana Ustaz? Untung tadi aneh belum ngasih Ustaz ya. Iya. Ya apa-apa, alhamdulillah. Udah ketahuan jawabannya ini. Untung udah. Duh, coba lihat dari urat lo. Dia kelihatan Ustaz, dia kelihatan ya. Gimana dulu Ustaz tadi yang si Kablak tadi? Iya, jadi kalau dia mau punya kewajiban utang dan udah jatuh tempo, wajib bayar. Wajib bayar. Kalau emang nggak mampu bayar, paling nggak kasih kabar. Ada orang nggak bayar, nggak ngasih kabar, ngilang. Ghosting bahasa anak sekarang. Ghosting ya. Makanya udah ada dia di masjid, dia di sop ujung gitu kali ya. Menghindar. Nggak mau papasan. Jadi paling nggak minimal kasih kabar dulu. Kasih kabar, bilang aneh belum bisa bayar nih. Belum mampu, minta maaf ini nih. Dan orang yang memberikan hutang itu juga dia harus bijak. Dia harus bijak dalam Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jika mendapati ada orang yang kesulitan untuk melunasi hutangnya, fanaziratun ila maisarah, maka lihatlah kira-kira mana yang lebih mudah. Ya udah dipending deh. Lo ya udah dah minggu depan ya lu lunasin gitu. Bulan depan lunasin. Bener itu kalau udah dikasih kayak gitu perjuangan. Harus ya. Biasanya kalau udah punya niat ketemu jalannya.
niat mau ngelunasin utang. Masalahnya dari awal emang udah kagak niat. Oh, ada kayak gitu. Ada yang modelan kayak begitu? Ada. Jangan Blak, jangan kayak gitu. Lu jangan lihat muka gua. Aku mau nanya nih sama lu nih. Iya. Bentar lu, ini belum selesai. Belum Tadi. selesai, lu. Kalau misalnya jadi disuruh lihat depending masa ditunda. temponya. Kalau kemudian bagi yang ngutangin nih, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau ente sedekahin lebih bagus lagi kalau ente tahu keutamaan ini tersebut. Jadi sedekahin, ya udah lo nggak usah bayar dah gue gitu. Waduh, itu kayak begitu gimana? Pinjem lagi besok. Model-modelan dia sih. Ya dia udah selesai itu Modelan dia sih. urusannya. Enggak, gua belum ngomong. Model-modelan lu. Mau kayak lu bang, kagak enak bang. Lu mau yang enak? Enak. Yang enak buruan lo cepet-cepetin Wah sampai tajil. iya, udah mau. Buruan nih kalau mau yang enak. Iya, gua mau kesimpulan ya, Pak Ustaz. Oke. Cabut. Tanya pamit mau nyari bukaan. Iya. biasa. Ya udah buruan sono. Bang, Iya, jangan lama-lama. tonton 1 meter ya? Iya, nggak semeter. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, terkait dengan kesimpulan, yaitu adalah hutang ibadah harus dibayar, hutang dunia juga tetap harus dibayar. Bagaimana Islam menjawab tentang hutang ini, Ustaz? Berikan kesimpulan kepada sahabat-sahabatnya, Ustaz. Ya, yang terpenting ada kesungguhan dari kita. Oh, kesungguhan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya di luar dari kemampuan. Selagi punya niat untuk melunasi hutang, ketemu jalannya. Itu udah mujarrab. Tapi kalau dari mereka yang udah ketika berhutang udah menutup diri, aduh, kadang ada orang bayar utang itu Pesimis, duit ada sebenarnya. Oh, duit ada. Kadang ada duit itu ada. Oh, bahasanya ngegampangin kali, Ustaz ya. Iya, bukan cuma ngegampangin, tapi kayaknya kayak nggak ridho gitu. Karena ketemu orang model kayak begitu ya, nggak tahu ya. Jadi dia punya utang, duit ada, tapi buat bayar utang kayaknya, aduh gue ngumpulin duit buat bayar utang kan nggak berasa ya. Dia nggak dapat feedback Capeknya apa-apa. keringetan nih nyarinya. Nah, di sini ini bahaya yang kayak begini, bahaya. Jadi sekali lagi Islam udah ini hutang ini sebagai bentuk toleransi dalam berinteraksi antar umat manusia, memperbolehkan hutang piutang, gitu. Berarti yang tadi saya kutip, orang Muslim juga boleh berhutang dengan non Muslim, Ustaz. Nah, boleh. Dalam berinteraksi kita jual beli sama orang Cina, sama orang Korea, sama orang Arab, sama boleh, nggak masalah. Boleh berhutang. Alhamdulillah, sahabat Ngaso, itu dia tadi diskusi kita tentang urusan utang piutang. Mudah-mudahan menjadi ilmu pencerahan buat saya khususnya dan teman-teman sahabat Ngaso dimanapun berada. Ketemu lagi pada episode selanjutnya. Jangan lupa terus saksikan Ngaso selama LGC Ramadan jam sekarang jam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Gue mau nyebut jamnya belum ada jamnya.